Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Morris di acara analisa harian kita pada hari ini, hari terakhir di bulan Februari, tanggal 29 Februari tahun 2024. Rekan trader, hari Kamis, hari yang sangat luar biasa. Biasanya hari Kamis ini hari yang penuh dengan data-data yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi hati-hati karena hari ini data ekonomi dikeluarkan dan data ini benar-benar sangat mempengaruhi pergerakan yang terjadi. Salah satu data yang paling utama adalah bagaimana data inflasi PCE akan dikeluarkan hari ini, dan ini adalah data inflasi yang memang disetujui oleh The Fed. Oleh karena itu, semua menantikan data inflasi tersebut. Bagaimanakah pergerakannya, bagaimana pengaruhnya terhadap dolar Amerika, kita akan bahas bersama-sama di tema nanti. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar kemarin. Kita langsung masuk aja kemarin rekan trader. Kita langsung lihat di indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika sempat terbang tinggi di posisi 104, tapi akhirnya dia jatuh dan ditutup di posisi seputaran 103.816. Pagi hari ini mengalami pelemahan. Apakah dia bisa terbang lagi? Kita akan lihat bersama-sama pada hari ini. Begitupun juga rekan trader untuk euro angkel saham dolar sempat jatuh di posisi terendah 1.07. Dia bisa naik sampai 1.08 dan ditutup rekan trader di posisi 1.08371. Pound sterling pun juga sama, sempat jatuh di posisi terlemah 1.26. Dia kembali lagi naik 1.2671 dan akhirnya ditutup di sekitaran 1.26599. Gold, dia kemarin jatuh rekan trader. Sesuai dengan analisa saya, dia sempat jatuh menyentuh level terendah di posisi 2024, tapi setelah itu dia naik. Dan salah satu data yang terjadi kemarin, telah dikeluarkan data kemarin ada data yang dikeluarkan rekan trader ya, fundamental. Itu seperti yang telah saya bilang bahwa hati-hati pembalikan arah, dan data fundamental membalikan arah gold. Dia kembali lagi ke 2037 walaupun sempat kontraksi sedikit dan akhirnya ditutup di posisi 2034. Begitupun juga untuk USD Yen Jepang. Kita lihat USD Yen Jepang rekan trader. Waduh, dahsyat ini USD Yen Jepang. Sempat berkontraksi, dia naik ya, dan akhirnya ditutup di posisi seputaran 150. Tapi hari ini dia jatuh bebas rekan trader. Jatuh kali dia ini hari ini nih ya. Dan kita akan lihat bagaimana arah pergerakannya. Nah, ini adalah data dari apa yang terjadi pada hari kemarin rekan trader. Bagaimanakah untuk hari ini rekan trader? Hari ini saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Seperti biasa tema saya selalu bilang luar biasa. Karena memang saya selalu bilang luar biasa, walaupun tidak luar biasa, tapi harus luar biasa. Tema yang kita angkat hari ini adalah perjuangan emas di tengah ekspektasi hawkish. Nah ini dia, perjuangan emas di tengah ekspektasi hawkish. Kenapa saya bilang perjuangan emas di tengah ekspektasi hawkish? Karena hari ini data PCE akan dikeluarkan. Kalau kita lihat kembali lagi rekan trader di platform, dan kita lihat bahwa kalender ekonomi pada hari ini, di kalender ekonomi hari ini akan ada data indeks harga PCE inti. Ya, selain harga belanja personal dan terakhir klaim pengangguran awal. Ini di data PCE inti ini sangat-sangat ditunggu karena ini menyangkut data inflasi yang akan dikeluarkan. Sekali lagi, ini menyangkut data inflasi yang dikeluarkan. Dan kalau kita lihat rekan trader, kita lihat pada hari ini, emas rekan trader, kita balik dulu ke sini. Nah, kita lihat hari ini rekan trader, emas hari ini, dia agak sedikit mengalami kontraksi setelah kemarin dia tempat turun. Dia naik lagi dan dia ditutup di posisi 2034. Hari ini dia agak sedikit mengalami kontraksi kenaikan. Akan tetapi rekan trader, yang telah saya bilang bahwa kontraksi kenaikan yang terjadi ini benar-benar diamati karena harus jujur pasar ini lagi melihat
rintangan dari harga indeks PCE yang akan dikeluarkan. Kita bisa lihat bersama-sama bahwa kenaikan terbatas di tengah narasi suku bunga The Fed yang lebih ke hawkish, inilah yang bisa menjadi cikal bakal bagaimana emas bisa kembali lagi ke selera asal agak sedikit mengalami pelemahan. Emas memang punya peluang naik. Di video-video yang lalu saya bilang bahwa emas ini akan mencoba mencari posisi sampai 2050 karena sempat kemarin 2040-an. Akan tetapi rekan trader, data PCE yang akan dikeluarkan ini merupakan salah satu rintangan. Kenapa? Karena tingkat inflasi ini masih tinggi rekan trader. Dengan adanya tingkat inflasi yang masih tinggi di mana harus disesuaikan sampai 2% nih rekan trader ya. Ini yang menjadi alasan kenapa The Fed masih memikirkan bahwa kembali lagi ke style hawkish dengan catatan apabila style hawkish ini dikeluarkan, kemungkinan besar dolar Amerika akan sedikit mengalami penguatan untuk mencegah inflasi sehingga membuat emas ini sedikit tertekan. Nah, oleh karena itu rekan trader, hari ini menurut analisa saya emas memang punya peluang naik yang sangat signifikan. Akan tetapi data inflasi PCE ini akan menjadi rintangan yang terjadi. Dan kalau kita lihat apabila data PCE ini sesuai yang telah dikeluarkan dan lebih ke tendensinya hawkish, nanti bisa menjadi kredit atau bisa menjadi peluang emas bisa terjadi pembalikan arah. Oleh karena itu sekarang masuk pasar Eropa. Dia sedang naik ya. Tapi saya memprediksikan bahwa kemungkinan besar di saat data itu dikeluarkan, data PCE itu dikeluarkan, data inflasi itu dikeluarkan, dan banyak sekali tendensi-tendensi yang dilakukan oleh para pejabat The Fed yang menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga ini masih tetap dipertahankan, tapi peluang hawkish ini harus tetap dijaga. Artinya bahwa kemungkinan besar data ini bisa menekan arah pergerakan emas karena memberikan tekanan yang luar biasa, bukan memberikan tekanan tapi memberikan angin segar yang luar biasa terhadap kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika sehingga emas bisa menjadi tertekan di saat berita itu dikeluarkan. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi tetap terus rekan trader melihat dan mengamati data-datanya, karena dari data-data tersebut kita akan bisa melihat bahwa arah pergerakan pasar ke depan seperti kayak gimana. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa, kita masuk langsung ke analisa teknikal. Kita mulai analisa teknikal ini dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika sudah sangat jelas. Kita lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini walaupun di saat pembukaan agak sedikit tendensi bullish, tapi barusan dia sempat jatuh. Ya, sekarang dia akan mencoba naik lagi. Kalau saya lihat rekan trader ya, kalau saya lihat untuk indeks dolar Amerika ini memang tendensi harian dibilang bearish ya, tapi saya bisa bilang bahwa hati-hati rekan trader. Saya bisa memprediksikan bahwa kalaupun terjadi pelemahan yang paling sempurna dari indeks dolar Amerika ini dia akan sampai di level 103.693. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati di saat data ini dikeluarkan, dia bisa naik sampai level tertinggi itu di posisi sini rekan trader, 103.993. Memang dia belum masuk 104, tapi menurut analis saya hati-hati pembalikan arah. Dia bisa kembali ke level tertinggi di 103.993 dari level paling terendah di seputaran 103.693. Selanjutnya bagaimana euro uncle saham dolar, kita lihat bersama-sama. Untuk euro uncle saham dolar kan trader, kita bisa lihat secara garis besar bahwa euro uncle saham dolar hari ini memiliki sedikit tendensi bearish. Dan kita lihat seberapa besarkah bearish ini akan terjadi. Saya memprediksikan bearish ini akan sampai di posisi 1.08178 dan hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah ini bisa membuat dia terbang lagi. Minimal dia akan mencoba sampai level paling tertinggi itu di posisi 1.08411. Nah ini dia. 1.08411 sampai level paling terendah di posisi
Di sini ya, di sini. Oke. 1.08178. Selanjutnya pound sterling kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling rekan trader kita Untuk pound sterling kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling saat ini dia sedikit mengalami tendensi bearish ya. Kita lihat seberapakah besar bearish akan terjadi. Saya bisa lihat bahwa bearish ini akan mencoba turun. Minimal paling terendah itu kalau saya bilang dia akan mencoba turun minimalnya itu sampai daerah sini rekan trader. Nah, sini ya. Sini, oke. Sini ya. Oke. 1.26475, tapi hati-hati dia juga bisa turun sampai nilai paling terendah itu di posisi sini. Nah, 1.26432. Tapi hati-hati sekali lagi, pembalikan arah bisa membuat dia kembali balik lagi ke level paling tertinggi di posisi 1.26671. Oleh karena itu arah pergerakannya dari 1.26671 sampai level terendah di posisi 1.26432. Bagaimana ke gold? Gold pada hari ini rekan trader, arah pergerakan gold hari ini menurut analisa saya, gold masih punya peluang yang besar mengalami penguatan. Saya bisa bilang bahwa penguatan ini bisa saja terjadi dan kemungkinan besar dia ini bisa menembus level tertingginya itu menurut saya di seputaran 2039 atau 2040 lah. Ya, 2040. Tapi sekali lagi hati-hati. Pembalikan arah ini bisa membuat dia terpelanting dan dia bisa jatuh ke level paling terendah di 2031. Jadi 2031 yang merupakan level terendah dan 2040 adalah level tertinggi adalah arah pergerakan yang akan terjadi pada gold. Dan selanjutnya USD yang Jepang. Kita lihat bersama-sama USD yang Jepang rekan trader. Untuk USD yang Jepang rekan trader bisa lihat bahwa USD yang Jepang ini udah jatuh rekan trader. Tapi menurut analisa saya dia sudah sampai di titik yang paling terendah. Sejatuh-jatuhnya dia ya paling rendah taruhlah di 149.410 lah di sekitaran sini rekan trader ya. Untuk lebih jatuh lagi menurut saya enggak. Setelah itu dia akan balik arah dengan saya analisa dia akan balik arah sampai level paling tertinggi itu di posisi 150.185. Dia akan mencoba kembali lagi ke level 150. Jadi menurut analisa saya dia akan bergerak antara 149.427 sampai 150.165. Oke rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat rekan trader, pantau terus data-data fundamental karena dari data-data tersebut kita akan melihat arah pergerakan pasar yang akan terjadi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.